panjang. Menurut peneliti dari Massachusetts Institute of Technology dan Tsinghua University, magnesium cenderung mendorong terjalinnya jaringan baru antara sel-sel otak. Ini artinya kacang-kacangan dapat membantu menguatkan kembali memori otak Anda. Kacang-kacangan juga banyak mengandung asam omega 3, asam lemak omega 6, folat, vitamin E, serta vitamin B. Semua nutrisi ini sangat bermanfaat dan membantu Anda dalam berpikir. Selain kacang-kacangan, biji-bijian juga baik untuk otak. Biji-bijian yang dimaksud adalah beras merah, oatmeal, gandum, dan lain sebagainya. Makanan ini mampu meningkatkan aliran darah ke otak yang berarti sangat menunjang kualitas dan kuantitas fungsi otak. Biji-bijian ini mengandung banyak vitamin B6 yang penuh dengan tiamin, sehingga bagus untuk otak. Penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa hilangnya memori meningkat secara dramatis pada saat Anda mencapai umur akhir 60 atau awal 70-an. Maka mengkonsumsi biji-bijian sangat baik untuk Anda saat usia sudah menua untuk mengurangi kepikunan. Kemudian makanan yang bagus untuk otak lainnya adalah ikan. Ikan memang sangat bermanfaat bagi kesehatan Anda, terutama untuk otak. Ikan kaya akan omega 3 yang merupakan asam lemak yang sangat bermanfaat bagi tubuh dalam berbagai aspek. Makan satu porsi ikan dapat mengurangi kemungkinan terserang penyakit Alzheimer. Asam lemak ini membantu fungsi otak dengan melapisi neuron. Omega 3 akan melapisi neuron dengan lemak baik yang memungkinkan syaraf-syaraf untuk bergerak dengan mudah di seluruh otak. Omega 3 juga menyediakan lebih banyak oksigen ke otak, serta memungkinkan seseorang untuk menyimpan informasi baru, sementara ia masih bisa mengingat informasi lama. Ikan yang paling baik untuk kesehatan otak adalah ikan salmon, ikan tuna, dan ikan herring. Selanjutnya adalah coklat. Siapa yang tak suka coklat? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti menyukai makanan yang satu ini. Nah, ternyata selain lezat, coklat memiliki segudang manfaat, di mana salah satunya adalah meningkatkan daya fungsi otak. Coklat mengandung banyak unsur seperti theobromine, fenetilamin, dan kafein yang bersifat meningkatkan tingkat kesadaran dan kemampuan berkonsentrasi. Kandungan antioksidan yang ditemukan dalam 2 atau 3 sendok makan bubuk coklat terbukti lebih kuat dari antioksidan yang ditemukan dalam makanan lain seperti teh hijau atau anggur merah. Antioksidan utama yang ditemukan pada coklat yang dikenal sebagai flavonol penting untuk membantu meningkatkan aliran darah ke otak. Dan itulah beberapa makanan dan minuman yang baik untuk otak. Semoga informasi ini berguna untuk menjaga kesehatan Anda, terutama pada otak Anda. Adalah baking soda. Baking soda terkenal sebagai pembersih yang lebih ramah lingkungan. Untuk keperluan mencuci pakaian, tuangkan larutan setengah cangkir baking soda dan air ke pakaian yang akan dicuci agar semua nodanya hilang. Hal tersebut juga bisa berfungsi untuk membantu mencerahkan cucian, untuk spray dan handuk, atau untuk menetralisir pakaian-pakaian olahraga yang biasanya berkeringat. Baking soda pada cucian pakaian tersebut dapat membuat deterjen cair Anda bekerja lebih kuat. Keseimbangan pH yang lebih baik pada cucian membuat pakaian menjadi lebih bersih, segar, dan cerah. Baking soda juga bisa digunakan untuk mencuci perabotan rumah tangga lainnya seperti mesin cuci, kulkas, dan microwave. Deterjen alami berikutnya adalah asam cuka. Sebelum mulai mencuci, semprotkan asam cuka pada bagian bernoda yang akan dicuci untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Asam cuka juga bisa digunakan sebagai pelembut pakaian, yaitu dengan menambahkan setengah dari ukuran pelembut sintetis yang biasa Anda gunakan ke dalam bilasan. Sedangkan untuk menjaga warna pakaian tetap cemerlang, tambahkan 2 tetes asam cuka ke dalam air rendaman cucian. Selanjutnya ada jeruk lemon yang mengandung zat asam sitrat. Kemampuan asam sitrat untuk mengkelat atau menarik logam menjadikannya berguna sebagai bahan sabun dan deterjen. Zat ini mengkelat logam pada air sada, yaitu sifat air yang menyebabkan pembentukan logam yang tidak larut apabila digunakan sabun, dan penyebabnya pembentukan keras. Asam sitrat juga digunakan untuk memuliakan bahan penukar ion yang digunakan pada alat penghilang kesadahan, dengan menghilangkan ion-ion logam yang terakumulasi.
Buah ini memiliki wangi yang segar dan sangat cocok menjadi pengharum saat mencuci pakaian dengan meneteskan 1 sendok air perasan jeruk lemon ini pada bilasan terakhir cucian sebelum dijemur. Sedangkan untuk memutihkan pakaian, tuangkanlah setengah cangkir air perasan jeruk lemon pada rendaman pertama. Selain untuk cucian, air perasan jeruk lemon ini juga bisa digunakan untuk membersihkan dan mengharumkan perabotan rumah tangga lainnya. Deterjen alami berikutnya adalah boraks. Masyarakat di Jawa lebih mengenal boraks, larutan garam konsentrat tinggi dengan istilah blank. Boraks atau asam borat memang biasa digunakan sebagai bahan pembuat deterjen ini bersifat antiseptik dan mengurangi kesadahan air. Untuk keperluan mencuci dengan mesin cuci, tambahkan setengah cangkir boraks ke dalam cucian untuk mendapatkan hasil yang bersih dan cemerlang. Sedangkan mencuci dengan cara tradisional, tambahkan 1 sendok makan boraks ke dalam rendaman cucian dan biarkan selama 30 menit sebelum mulai dicuci. Boraks juga bisa digunakan untuk membersihkan peralatan masakan dan toilet. Kemudian ada tumbuhan lerak. Biji lerak sudah dipakai sebagai bahan pencuci di Indonesia sejak zaman dahulu. Lerak biasa digunakan dalam proses pembuatan batik atau untuk mencuci batik, melembutkan dan memelihara kualitas warnanya. Kandungan saponin yang terdapat dalam lerak menghasilkan busa dan berfungsi seperti deterjen. Untuk keperluan mencuci, pecahkan kulitnya dan masukkan ke dalam kantong kecil yang terbuat dari kain. Setelah itu, masukkan ke dalam air rendaman cucian. Gunakan air hangat saat merendam, karena semakin hangat airnya, maka semakin banyak saponin yang keluar. Kocoklah air rendaman hingga muncul busa-busa kecil, lalu masukkan pakaian. Kemudian kucek dengan tangan. Selain untuk pakaian, lerak juga bisa dimanfaatkan sebagai pembersih berbagai peralatan dapur, lantai, bahkan memandikan dan membersihkan binatang peliharaan. Itulah beberapa bahan alami yang biasa berfungsi sebagai deterjen. Tidak ada salahnya apabila sesekali kita mencoba menggunakan bahan-bahan tersebut sebagai deterjen di saat mencuci baju. Selamat mencoba!